Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Putra dengan NIM 24087124. Teman-teman semua, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang prestasi olahraga, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan terakhir yaitu kelentukan. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang prestasi olahraga. Nah, prestasi olahraga itu sendiri ialah hasil atau pencapaian terbaik seseorang atau tim dalam bidang olahraga setelah melalui proses atau latihan usaha dalam pertandingan. Jadi begini, prestasi olahraga berarti keberhasilan seorang atlet dalam mencapai hasil terbaik dalam suatu cabang olahraga. Contohnya, seorang atlet pelari 100 meter mendapatkan medali emas pada cabangnya. Nah, itu adalah salah satu prestasi atlet. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan prestasi olahraga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri faktor yang terdapat pada dalam diri atlet, seperti kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Selanjutnya, adapun faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar diri atlet, seperti pelatih, sarana dan prasarana, lingkungan sosial, dan lain-lain. Oke, lanjut kita masuk kepada konsep daya tahan. Apa sih daya tahan itu sendiri? Daya tahan itu ialah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu lama atau berulang-ulang tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Daya tahan itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem kardiovaskuler, pernapasan, dan otot-otot dalam memanfaatkan oksigen. Nah, latihan daya tahan ini sendiri tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena harus mengikuti teori dan prinsip latihan agar hasilnya efektif dan aman. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menyusun program latihan bagi atlet maupun individu yang meningkatkan kegiatan jasmaninya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan, yaitu faktor fisiologis, faktor otot dan fisik, faktor psikologis, faktor lingkungan, dan faktor gizi dan istirahat. Oke, daya tahan tidak hanya dipengaruhi oleh latihan fisik, tetapi juga oleh kondisi tubuh, mental, lingkungan, pola hidup sehat dan seimbang. Lanjut kita kepada kekuatan. Pengertian kekuatan itu sendiri adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan saat berkontraksi. Kekuatan menjadi dasar bagi kemampuan fisik lainnya seperti kekuatan, daya tahan, dan kelincahan. Tanpa kekuatan yang cukup, performa tubuh saat berolahraga maupun beraktivitas akan menurun. Tujuan pengembangan dari metode latihan kekuatan itu sendiri yaitu meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot, menyesuaikan latihan dengan kebutuhan individu, menghindari cedera, dan mengoptimalkan adaptasi otot dan sistem tubuh. Nah, adapun metode latihannya, latihan kekuatan itu sendiri seperti latihan beban dan latihan dengan berat badan sendiri. Pengembangan metode latihan kekuatan ini bertujuan membuat latihan lebih efektif, aman, dan sesuai kebutuhan individu. Dengan menerapkan prinsip dan peran yang tepat, seseorang dapat meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan performa fisik secara optimal tanpa risiko cedera.
Lanjut kita pada materi kecepatan. Pengertian kecepatan itu sendiri ialah bentuk latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secepat mungkin atau segesit mungkin dalam waktu yang singkat. Kecepatan tidak hanya berarti cepat berlari, tetapi juga mencakup kemampuan otot, dan sistem saraf untuk bekerja secara efisien dalam menghasilkan gerakan cepat. Dalam dunia olahraga, kecepatan menjadi salah satu komponen utama kebugaran jasmani yang sangat penting, terutama dalam cabang olahraga seperti sepak bola, atletik, bulu tangkis, basket, dan bela diri. Oleh karena itu, pengembangan metode latihan kecepatan sangat dibutuhkan agar performa atlet semakin optimal. Nah, tujuan kita untuk meningkatkan pengembangan latihan kecepatan itu sendiri yaitu meningkatkan kemampuan reaksi tubuh terhadap rangsangan. Oke. Selanjutnya, mengoptimalkan koordinasi otot dan sistem saraf. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi gerak dan teknik. Selanjutnya, meningkatkan daya ledak otot atau power kita. Selanjutnya, meningkatkan performa olahraga dan aktivitas sehari-hari. Oke, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan seperti keturunan, waktu reaksi, kemampuan menahan tekanan luar, teknik gerak, konsentrasi dan kemauan, serta elastisitas otot. Bentuk-bentuk latihan kecepatan seperti latihan sprint yang berulang dan latihan split, squat, jump. Jadi, kecepatan adalah unsur vital dalam olahraga yang ditunjang oleh daya tahan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Melalui latihan yang tepat dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung kecepatan atlet dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga mendukung prestasi olahraga maupun kegiatannya sehari-hari. Lanjut kita kepada pengembangan metode latihan kelentukan atau kelenturan. Apa itu kelentukan? Bisa dibilang kelentukan adalah kemampuan sendi untuk bergerak dengan ruang gerak maksimal tanpa cedera. Penting untuk menunjang performa atlet dan aktivitas sehari-hari. Nah, faktor yang mempengaruhi kelentukan itu sendiri juga ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal mencakup seperti struktur sendi, elastisitas otot, dan usia. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu seperti aktivitas fisik, kebiasaan sehari-hari, dan suhu lingkungan. Manfaat latihan kelentukan itu sendiri yaitu meningkatkan ruang gerak sendi, mengurangi risiko cedera otot, dan memperbaiki teknik gerakan olahraga, postur tubuh, dan mendukung pemulihan otot setelah latihan. Nah, jadi kelentukan sangat penting bagi kebugaran dan performa olahraga. Dengan metode latihan yang tepat dan konsisten, kelentukan dapat ditingkatkan secara optimal, mencegah cedera, dan meningkatkan kualitas gerak. Baik, terima kasih teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.